Hai, halo. Kami adalah keluarga dengan dua anak kecil yang pada bulan November 2024 memilih pergi umroh tanpa travel atau umum disebut umroh mandiri. Video ini adalah part 2 dari rangkaian umroh mandiri keluarga kami. Detail persiapan sebelum kami berangkat bisa ditonton di video part 1 ya. Pada umroh kali ini, kami membawa serta total 4 anak kecil dengan range usia 8 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun. Jadi, kami membutuhkan jadwal aktivitas yang longgar, fleksibel, dan mungkin beberapa rencana cadangan agar anak-anak tidak mudah lelah dan bosan yang ujung-ujungnya menyebabkan mereka rewel dan tidak nyaman. Tentunya hal ini agak sulit kalau kami mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak travel. Kalaupun ada fasilitas umroh private khusus keluarga, biaya yang ditawarkan oleh travel agent masih jauh lebih tinggi dari estimasi yang kami buat. Nah, ini dia salah satu hal yang membedakan antara umroh mandiri dan umroh dengan travel, yaitu handling bagasi. Jika kita umroh melalui travel, maka umumnya bagasi kita akan diurus oleh pihak travel. Bahkan check-in pun kadang kita terima beres. Sedangkan kalau kita umroh mandiri, ya kita urus sendiri. Tapi bukanlah hal yang sulit kok. Asal pastikan berat bagasi per orang tidak melebihi kapasitas maksimal yang ditentukan oleh maskapai ya. Dan jangan memasukkan barang-barang yang dilarang ke dalam koper bagasi. Kalau sampai ada atau berat bagasi berlebih, maka harus dikurangi terlebih dahulu. Kalau kita berangkat umroh dengan penerbangan direct dari Indonesia, maka hampir pasti kita akan berbarengan dengan rombongan jamaah travel Indonesia seperti ini. Jadi, suasana di dalam pesawat masih kental suasana Indonesianya. Kami menggunakan maskapai Saudi Airlines rute Jakarta-Jeddah dengan harga tiket pulang pergi 11 juta rupiah per orang. Harga yang lebih rendah dari ini pun masih ada ya. Hanya saja sebagian besar penerbangannya transit. Sedangkan kami menghindari penerbangan transit supaya anak-anak tidak cepat lelah dalam perjalanan. Dan sedikit saran dari kami, jika Anda memiliki kebebasan dalam memilih jadwal penerbangan, maka sebisa mungkin pilihlah jadwal penerbangan yang sampai di Saudi Arabia itu masih siang. Karena terdapat perbedaan waktu 4 jam lebih lambat antara Saudi dan Indonesia. Contohnya, pesawat kami landing di Jeddah jam 4 sore, waktu Jeddah. Yang mana itu adalah jam 8 malam WIB. Sehingga fisik anak-anak sudah lelah dan masuk jam tidur. Padahal kita masih harus melanjutkan perjalanan ke Mekah atau Madinah. Mantap boy, Jafran. Mantap. Berdasarkan pengalaman kami di Bandara Soekarno-Hatta, kami tidak ditanyakan dokumen psikopatuh dan buku vaksin. Namun, dari beberapa informasi yang sudah kami lihat, terkadang ada random check dari petugas imigrasi. Selama dokumen kita lengkap dan asli, maka pemeriksaan akan berjalan lancar. Meskipun Saudi adalah maskapai yang berasal dari Saudi Arabia, namun cabin crew yang bertugas sebagian berasal dari Indonesia. Hal ini untuk memudahkan komunikasi dengan para penumpang yang mayoritas adalah warga negara Indonesia. Bagi Anda yang khawatir akan duduk terpisah dengan keluarga pada saat check-in atau ada posisi seat tertentu yang diinginkan, bisa melakukan reservasi secara online melalui website Saudia. Hanya saja hal ini akan membutuhkan biaya tambahan lagi. Begitu juga jika ingin melakukan reservasi menu makanan tertentu, misalnya untuk anak-anak. Bisa dilakukan melalui website. On behalf of Kapten Bandar Mirdad, Kapten Samer Makbul, First Officer Ahmad Softa, our guest director, Naif, and our crew are delighted to have you with us on Saudi Flight SC817 traveling to King Abdul Aziz International in Jeddah. Our cabin crew are pleased to assist you in multiple languages to make your flight as comfortable as possible, including English, Arabic, and Bahasa Indonesia. Please let us know if we can be of any assistance. Thank you for choosing Saudi. We hope you enjoy your journey with us. Seperti pelayanan maskapai besar pada umumnya, maka di Saudi pun ketika kita masuk akan disambut dengan baik.
Dan sesaat setelah duduk akan dibagikan tisu basah, air mineral, dan yang tidak ketinggalan adalah kids kit, yaitu sepaket permainan untuk anak-anak. Pesawat kami berangkat sesuai jadwal, yaitu jam 10 pagi. Dan durasi penerbangan dari Jakarta ke Jeddah memakan waktu 10 jam lamanya. Pesawat yang kami tumpangi saat berangkat ini adalah tipe Boeing 777 dengan fasilitas entertainment yang menurut kami sangat baik. Seperti inilah makanan yang disajikan oleh maskapai Saudia. Kita bisa memilih satu di antara dua menu selama persediaan masih ada. Dan selama penerbangan, kita disajikan 1 kali makan berat sesaat setelah take off dan 1 kali makan ringan sesaat sebelum landing. Satu poin plus tambahan jika kita menggunakan Saudia, yaitu tersedia tempat untuk sholat di bagian belakang pesawat. Meskipun space-nya terbatas, namun cukup nyaman untuk digunakan beberapa orang. Mendekati Saudi Arabia, maka akan banyak penumpang yang berganti kain ihram di atas pesawat. Karena bagi mereka yang akan langsung umroh ke Mekah setelah mendarat di Jeddah, harus mengambil mikot atau niat umroh di atas pesawat, yaitu ketika pesawat melintas di atas Yalamlam. Dan biasanya pilot atau cabin crew akan memberikan pengumuman kalau jaraknya sudah dekat. Tujuan kami setelah mendarat di Jeddah adalah lanjut menuju Madinah terlebih dahulu, sehingga kami tidak ikut sibuk berganti kain ihram. Dear guests, welcome to King Abdul Aziz International Airport in Jeddah. The local time is 5 in the afternoon and the outside temperature is 35 degrees centigrade. As we taxi to the gate, we ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the captain has turned the seatbelt sign off. Kami mendarat dengan selamat di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah sesuai jadwal, yaitu jam 4 sore waktu Jeddah. Walaupun matahari masih terang benderang, tapi tubuh kami mulai merasakan lelah karena adanya perbedaan waktu 4 jam lebih lambat dibandingkan Jakarta. Artinya, secara fisik, tubuh kami sudah berada di jam 8 malam dan memasuki waktu istirahat. Jadi wajar saja anak-anak mulai mengantuk. Setelah mendarat di Jeddah, kami melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan menggunakan kereta cepat Haramain. Kereta cepat kami pilih dengan alasan efisiensi waktu, karena jadwal landing pesawat di Jeddah yang sudah terlalu sore. Dari pintu keluar Terminal 1 bandara, menuju ke stasiun kereta tidaklah jauh. Setelah melewati akuarium besar yang menjadi ikon bandara ini, ambil saja arah lurus ke depan. Nah, di pintu keluar Terminal 1 ini, akan ada beberapa petugas nusuk yang memang salah satu tugasnya adalah mengantisipasi adanya pendatang ilegal. Jadi, mereka secara random akan mencegat dan bertanya perihal transportasi keluar bandara dan tujuan kami selanjutnya. Kami hanya perlu menjelaskan bahwa kami akan menuju Madinah dengan menunjukkan tiket kereta. Dan kami pun dipersilakan lewat. Petugas nusuk resmi akan memakai seragam yang jelas. Jadi, jika ada yang bertanya dan mengarahkan, namun tidak terlihat seperti petugas, sebaiknya diabaikan saja untuk menghindari modus kejahatan. Jadwal kereta yang kami pilih berangkat sekitar jam 7 malam, dan tiket keretanya sudah kami beli sewaktu di Indonesia melalui aplikasi HHR Train. Untuk perjalanan dari Jeddah ke Madinah, kami membeli tiket seharga 82,4 SAR untuk orang dewasa dan 41,4 SAR untuk anak-anak. Untuk mempermudah pembelian tiket secara online, kita download terlebih dahulu aplikasi HHR Train di smartphone. Masuk ke dalam aplikasinya dan ikuti prosedur yang diperlukan. Kemudian pilih fitur booking di sebelah kiri bawah dan tentukan rute, jadwal, serta jumlah penumpang yang diinginkan. Lalu klik search, maka akan keluar daftar jadwal perjalanan beserta harga tiketnya. Pilih jadwal yang sesuai, lalu klik select. Maka akan keluar denah nomor kursi dan urutan gerbong yang masih tersedia dan bisa kita pilih.
lalu klik next. Setelah itu, akan diminta untuk mengisi data detail masing-masing penumpang. Pembelian beberapa tiket kereta ini cukup menggunakan satu akun saja, jadi tidak perlu masing-masing penumpang mendownload aplikasinya. Terakhir, pilih fitur pembayaran yang akan digunakan dan lakukan pembayaran hingga tuntas. Dan tiket tersebut akan digunakan sedari kita melewati gate stasiun dengan cara scan barcode yang tertera pada tiket tersebut. Bagi Anda yang ingin melanjutkan perjalanan dengan kereta cepat dan membeli tiketnya secara online seperti kami, sebaiknya memberikan jarak waktu antara jam landing pesawat dengan jam keberangkatan kereta. Karena setelah landing, masih ada proses imigrasi dan juga pengambilan bagasi, ditambah lagi dengan estimasi jadwal pesawat yang delay. Namun, bagi Anda yang memiliki jadwal fleksibel, bisa juga membeli tiket langsung di stasiun. Yang perlu menjadi perhatian jika ingin menggunakan kereta cepat Haramain adalah dimensi koper yang digunakan. Sesuai peraturan yang berlaku, dimensi koper yang diizinkan masuk ke dalam gerbong kereta berukuran tinggi 65 cm, lebar 55 cm, dan tebal 35 cm, dengan berat maksimal 25 kg. Walaupun saat kami di sana tidak ada pemeriksaan dimensi koper oleh petugas, namun sebaiknya kita mengetahui aturan yang berlaku. Kami sendiri menggunakan koper dengan dimensi sedikit melebihi ketentuan, namun kami menggunakan jasa porter stasiun, sehingga kami terima beres sampai koper tersebut tersimpan di dalam gerbong kereta. Kereta datang sebelum jadwal berangkat, dan berangkat on time. Pastikan masuk ke dalam gerbong dan duduk di kursi yang sesuai dengan tiket Anda. Kami memilih kursi di tengah gerbong yang berhadapan dan dilengkapi meja seperti ini, sehingga lebih nyaman untuk ngobrol selama perjalanan. Tempat penyimpanan koper terletak di setiap ujung gerbong, sedangkan untuk barang yang lebih kecil bisa disimpan di bagian atas tempat kita duduk. Di dalam kereta ini juga tersedia toilet, counter makanan ringan, dan sesekali petugas berkeliling menawarkan makanan dan minuman yang dijual. Ketika sampai di stasiun Madinah, kami dijemput oleh mobil yang sudah kami booking sebelum berangkat. Mobil ini akan mengantarkan kami dari stasiun menuju hotel tempat kami menginap di Madinah. Pilihan transportasi lain yang bisa digunakan adalah taksi. Namun, karena pertimbangan jumlah bawaan yang cukup banyak dan anak-anak yang sudah tertidur pulas, sehingga lebih praktis bagi kami untuk sewa mobil saja, tanpa tunggu, langsung naik depan lobi stasiun dan langsung turun depan lobi hotel. Untuk melakukan booking mobil seperti ini, ada beberapa penyedia jasa yang bisa dipilih. Rute kali ini kami menggunakan jasa dari Bajaj Travel. Booking bisa dilakukan melalui WhatsApp seperti ini ya. Tentukan jadwalnya, rute, jumlah penumpang, dan jenis mobil yang diinginkan. Dan umumnya, mereka akan minta dikirimkan data visa terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mendapatkan booking confirmation seperti ini. Dan 1 hari sebelum tanggal booking, mintalah kepada admin nomor HP driver yang akan bertugas untuk berkomunikasi pada saat nanti penjemputan. Dan pembayaran sewa mobil seperti ini biasanya dilakukan secara tunai kepada driver setelah kita sampai di tujuan. Jangan lupa dilebihkan untuk tipnya ya. Karena di sini budayanya adalah memberikan tip di luar tarif resmi yang sudah disepakati, baik itu kepada driver, bellboy hotel, porter stasiun atau bandara. Dan mereka akan berani loh untuk meminta kalau kita tidak memberikan tip. Lebih mirip seperti budaya di US atau di Eropa. Kami memberikan tip dengan besaran antara 15 SAR sampai dengan 25 SAR, tergantung dari berat mudahnya yang dikerjakan. Sampai di hotel, kami langsung check-in dan persiapan istirahat. Walaupun ada sedikit drama terkait kamar hotel yang kami pesan tidak sesuai dengan yang tersedia. Akhirnya, setelah bernegosiasi, khusus untuk malam ini kami diberikan kompensasi free extra bed. Dan untuk malam selanjutnya, kami menempati kamar sesuai pesanan kami. Selama di Madinah,
kami menginap di Hotel Taiba Sud yang berhadapan langsung dengan Masjid Nabawi. Kami melakukan pemesanan hotel melalui aplikasi booking.com dengan langsung melakukan pembayaran penuh. Karena menurut kami, pembayaran pada saat kedatangan memiliki resiko kamar bisa dialihkan kepada customer lain. Untuk meminimalisir risiko tersebut, sebaiknya melakukan konfirmasi ke pihak hotel melalui email setelah pemesanan dilakukan. Kami memesan kamar tanpa sarapan karena anak-anak kurang cocok dengan menu makanan di sana. Jadi kami memilih untuk sarapan di luar atau menyiapkan makanan yang mudah dibuat di kamar, seperti telur rebus, sereal, atau roti, sehingga alokasi biayanya bisa digunakan untuk keperluan lain. Oke, itu tadi ulasan part 2 dari rangkaian perjalanan umroh kami. Yuk lanjut ke part 3 dan klik like jika suka dengan video ini, lalu share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Diskusi lebih lanjut silakan langsung ke kolom komen di bawah ya. Wassalamualaikum.